무궁화 꽃이 피었습니다. Semua cerita diawali dari sebuah desa bernama Rowan. Seorang gadis yatim piatu dititipkan oleh pamannya di sebuah biara bernama Saint Valentin. Gadis itu bernama Heloise. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Heloise kecil diasuh dan dibesarkan di biara tersebut. Gadis cantik itu terkenal nakal, namun punya kecerdasan di atas rata-rata. Dia sangat kritis terhadap apapun yang dia pelajari di biara. Suatu hari, dia berdebat masalah teologi dengan pengajarnya bernama Sister Cecilia. Heloise selalu mempertanyakan tentang gambaran dari sosok Tuhan. Apakah Tuhan punya organ reproduksi seperti manusia? Kalau tidak, kenapa para calon biarawati harus mencintai dan menikah dengan Tuhannya? Apakah itu bentuk dari keadilan atau hanya bagian dari keegoisan Tuhan? Karena pertanyaan itu bisa menyesatkan akidah para nobis yang lain, Sister Cecilia terlihat marah dan menarik tangan Heloise untuk disidang di hadapan kepala biaranya. Sister Cecilia told you quite correctly, in my opinion, that the teacher she should know. I would not have this child blaspheme. Bunda Abbess pun terlihat hanya tersenyum melihat tingkah laku yang selama ini ditunjukkan oleh gadis cantik bernama Heloise. Meskipun tingkah lakunya selalu membuat heboh seisi biara, namun dia sangat menyayangi gadis itu seperti anaknya sendiri. Setelah Sister Cecilia pergi, Bunda Abbess meminta Heloise untuk membantu memapahnya. Ada satu kabar penting yang ingin dia sampaikan kepada gadis cantik yang sangat disayanginya. Bunda Abbess kemudian memberitahu Heloise kalau dia disuruh pulang ke kota Paris oleh pamannya, bernama Tuan Palber. Heloise akan ikut bersama rombongan uskup agung dari gereja kota Paris, yang kebetulan akan mengadakan kunjungan ke biara tersebut. Paris. Setelah mendapat kabar kalau dia akan pulang ke kota Paris, Heloise terlihat sangat senang. Dia kemudian mendatangi Sister Agnes, biarawati senior yang telah menjadi pengasuhnya dari sejak kecil. Karena sangat menyayangi Heloise, Sister Agnes memberikan kenang-kenangan, yaitu berupa dupa, sebuah parfum alami yang menjadi favorit Heloise dari kecil. Heloise selalu menyalakan dupa tersebut saat sedang mandi. Esok harinya Heloise pun akhirnya berangkat bersama rombongan uskup agung dari gereja kota Paris. Dia terlihat sangat menantikan petualangan barunya. Your Grace? Charming. Charming. Goodbye, Reverend Mother. I'll remember you all. Setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan uskup agung akhirnya sampai di gereja katedral di kota Paris. Di sana juga berdiri salah satu sekolah klerus sekuler yang paling terkenal di abad ke-12. Yang banyak didatangi oleh para bangsawan yang ingin mendaftarkan anak laki-lakinya untuk sekolah monastik di katedral yang dipimpin oleh uskup agung tersebut. Dan salah satu alasan kenapa sekolah monastik itu ramai didatangi oleh siswa baru, salah satu faktornya adalah kehadiran sosok rohaniawan bernama Brother Abelard, seorang guru yang membawa pembaruan dalam sistem pendidikan di sekolah tersebut. Yang awalnya tertutup dan konservatif menjadi sekolah yang sangat terbuka dan lebih fleksibel. Bahkan guru Abelard mampu menempatkan dirinya di dalam dua posisi, yaitu selain menjadi guru, dia juga bisa menjadi teman buat murid-muridnya. Singkat waktu, Heloise akhirnya bertemu dengan Tuan Palber pamannya. Sang paman kemudian membawa Heloise ke rumah mewahnya. Setelah sampai, dia diperkenalkan dengan dua pembantunya, bernama Agnes dan Petronilla. Heloise ditempatkan di sebuah kamar mewah yang telah dipersiapkan oleh Tuan Palber. Heloise sama sekali tidak menyadari kalau kepulangannya sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh pamannya. Tuan Palber berencana untuk menjodohkan ponakannya dengan seorang pemuda bernama Gaston, anak keluarga bangsawan dari Yunani. Di suatu hari, saat Heloise sedang menikmati udara pagi di jendela kamarnya, tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil mengalami insiden kecelakaan saat seorang prajurit berkuda tak sengaja mencelakai anak kecil tersebut. Anak kecil itu mengalami luka serius saat terinjak oleh kuda yang ditungganginya. Sementara dari arah lain, rombongan guru Abelard dan para muridnya yang kebetulan melintas di tempat kejadian langsung menolong anak kecil tersebut. Guru Abelard mencoba memunguti uang koin yang sebelumnya dilempar oleh prajurit yang mencelakainya. Dari sanalah awal mula pertemuan antara Heloise dengan guru Abelard. Awalnya Heloise terlihat marah dan memukuli guru Abelard. Dia menganggap laki-laki itu sedang mencuri uang koin milik anak kecil tersebut. Guru Abelard berusaha menjelaskan
kalau dia hanya membantu memunguti koin tersebut agar tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk membuktikan kalau dia bukan pencuri seperti yang dituduhkan oleh Heloise, guru Abelard kemudian berusaha menolong dan membopong anak kecil tersebut ke pinggir jalan. Namun sayangnya nyawa anak kecil tersebut tidak bisa diselamatkan. They will be quite safe. Melihat Heloise yang terlihat menangis sedih, guru Abelard kemudian mengeluarkan kain dari saku celananya. Dia kemudian menyeka air mata gadis cantik tersebut. Untuk pertama kalinya, Heloise merasa terkesan dengan kebaikan dan perhatian yang diberikan oleh guru Abelard. Pertemuannya dengan guru Abelard meninggalkan kesan yang mendalam buat Heloise. Dia pun sempat bertanya ke murid guru Abelard bernama Jordan, siapa gerangan laki-laki ganteng yang baru saja pergi meninggalkannya. Setelah diberitahu kalau dia adalah seorang rohaniawan yang mengajar di sekolah milik katedral Prancis, Heloise semakin dibuat kagum dan ingin mengenal lebih dekat sosok laki-laki tersebut. Therefore they speak in God's name when a man shalt not kill. Di suatu hari, saat guru Abelard sedang bermain bersama murid-muridnya, tiba-tiba salah satu murid bernama Thomas melayangkan sebuah pertanyaan yang membuat gurunya tersenyum. Dia bertanya, apakah guru Abelard pernah mencintai seorang wanita? Sambil tersenyum, sang guru kemudian menjawab pertanyaan yang menggelitik tersebut. Sang guru kemudian mengaku kalau dulu dia juga sama seperti anak muda kebanyakan. Bahkan sambil bergurau, guru Abelard mengaku kalau dulu dia pernah punya pacar sampai lusinan. Namun Tuhan memberikan jalan terbaik dalam hidupnya setelah dia memilih untuk bertobat dan menjadi seorang rohaniawan atau pendeta. Bagi guru Abelard, mencintai Tuhan bisa membuatnya mencapai puncak kebahagiaan yang sulit untuk digambarkan. Dia tak tertarik lagi dengan godaan nafsu duniawi ataupun perasaan cintanya kepada seorang wanita. Itulah alasan kenapa seorang rohaniawan lebih memilih hidup sendiri, karena mereka sudah merasakan puncak kebahagiaan saat merasakan jarak yang begitu dekat dengan Tuhannya. Every experience in life was there to savor to the full. Singkat waktu, Tuan Pulbert pun membawa Heloise keponakannya untuk bertemu dengan keluarga bangsawan dari Yunani. Pertemuan itu akhirnya menyadarkan Heloise kalau kepulangannya ke kota Paris ternyata akan dijodohkan oleh pamannya kepada seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Tentu saja perjodohan itu ditentang keras oleh Heloise, meskipun sang paman berusaha meyakinkan ponakannya kalau pernikahannya itu akan memberinya kekayaan dan masa depan yang cerah. Heloise tetap menolaknya. Dan akhirnya karena kasihan melihat wajah memelas dari keponakannya, hati sang paman akhirnya luluh juga. Dia pun memberi waktu buat ponakannya untuk mempertimbangkan semuanya. Pamannya hanya berdalih semua yang dia lakukan demi masa depan yang terbaik buat keponakannya. What is the watch? Out! The wretches are hired, eh? Di suatu hari saat Uskup Agung sedang mengadakan pertemuan, kesempatan itu dimanfaatkan oleh pendeta Prancis untuk mengadukan guru Abelard yang dituduh telah menjauhkan murid-muridnya dari aturan gereja. Pendeta Prancis tidak menyukai cara mengajar guru Abelard yang sering mengajak muridnya untuk belajar di luar gereja. Dengan berbaur di tempat umum, pendeta Prancis menuduh guru Abelard hanya akan mendekatkan murid-muridnya dengan perbuatan zina. Namun tuduhan itu langsung dibantah oleh Uskup Agung. Dia tidak melihat bukti kalau cara mengajar guru Abelard menimbulkan masalah buat komunitas gereja. Justru cara mengajar dia menjadi daya tarik, sehingga banyak keluarga bangsawan yang datang untuk mendaftarkan anaknya untuk sekolah monastik di gereja katedral Paris. Bagi Uskup Agung itu adalah sebuah prestasi. Sebagai bonusnya, dia akan memberikan tempat tinggal yang lebih layak buat guru Abelard. Nantinya guru teologi itu akan tinggal di rumah mewah Tuan Palbert. Setelah sebelumnya dia hanya tinggal di kamar kontrakan sederhana bersama murid-muridnya. Guru Abelard pun akhirnya dipindahkan ke rumah Tuan Palbert. Itu artinya dia akan bertemu lagi dengan Heloise. Bahkan dia akan tinggal satu rumah dengan gadis yang tempo hari menuduhnya sebagai pencuri. Keduanya sempat saling bertatap mata saat guru Abelard tak sengaja melihat Heloise sedang berdiri di balik jendela kamarnya. Dan besok paginya, Tuan Palbert mengundang Uskup Agung dan investor bagi sekolah monastik bernama Tuan Posin. Sementara Heloise yang ikut menjamu tamu penting pamannya terlihat berusaha curi-curi pandang untuk melihat sosok guru Abelard. Setelah selesai menyuguhkan minuman, Heloise pun bergegas masuk kembali ke kamarnya. Namun saat melihat pintu kamar yang ditempati oleh guru Abelard terlihat terbuka, di hati gadis cantik itu terbersit keinginan untuk melihat kamar laki-laki yang dikaguminya tersebut. Dia pun mengendap-endap masuk ke kamar guru Abelard.
Namun, saat dia sedang asik membaca buku, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara laki-laki yang menegurnya dari arah pintu. Heloise pun terlihat panik setelah tahu kalau aksinya dipergoki langsung oleh guru Abelard. Why did you leave? Melihat gadis cantik di depannya terlihat ketakutan, guru Abelard pun merasa tak tega untuk memerahinya. Dia kemudian bertanya kepada Heloise, buku pelajaran apa saja yang disukainya. Heloise pun dengan spontan menjawabnya, kalau dia menyukai pelajaran matematika dan teologi. Namun, saat guru Abelard memperlihatkan sebuah buku yang barusan dibaca oleh Heloise, gadis cantik itu sudah tak bisa lagi menutupi rasa malunya. Dia pun bergegas pergi meninggalkan guru Abelard di kamarnya. Ternyata, yang dibaca Heloise adalah buku catatan harian pribadi guru Abelard, bukan buku pelajaran teologi ataupun matematika yang disukainya. Hingga di suatu hari pamannya meminta guru Abelard untuk menjadi guru privat bagi ponakannya. Dia menilai dengan punya pendidikan yang bagus, Heloise bisa mempersiapkan dirinya jika nanti sudah siap untuk dijodohkan dengan keluarga bangsawan. Mendapat tawaran tersebut, guru Abelard pun langsung menyanggupinya. Whose authority? Where is such authority to be found in the Judas was not doing God's will? The God of the Old Testament. Singkat waktu, guru Abelard pun akhirnya menjadi guru privat buat Heloise. Keduanya terlihat cepat akrab karena punya kesamaan, yaitu menyukai ilmu teologi dan sastra klasik. Tak jarang perdebatannya dengan Heloise membuat guru Abelard terlihat kewalahan ketika harus menjawab semua pertanyaan dari Heloise. Namun semakin hari kecantikan Heloise mulai menggoyahkan hati guru Abelard. Karena khawatir perasaannya itu akan menyesatkan imannya, guru Abelard pun mendatangi uskup agung. Dia berniat untuk melakukan pengakuan dosa. I'm not surprised, my son. Father, I've sinned. Seiring waktu berlalu, guru dan murid itu terlihat semakin akrab. Di antara keduanya seperti sudah tidak ada sekat atau batasan antara murid dengan guru. Bahkan guru Abelard membebaskan Heloise untuk belajar dan membaca buku di kamarnya. Tentu saja karena seringnya berduaan di dalam kamar, iblis pun mulai menyusun siasat jahatnya untuk menggelincirkan iman keduanya. Hingga akhirnya, guru Abelard pun sudah tak kuasa melawan hasrat yang selama ini menyiksa batinnya. Iblis akhirnya berhasil menyesatkan keduanya. Guru dan murid itu akhirnya berhubungan intim layaknya suami istri dan tenggelam dalam kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah merasakan puncak kenikmatan duniawi, guru Abelard dan Heloise akhirnya semakin ketagihan. Di mana saja ada kesempatan, keduanya kembali melakukan hubungan badan. Di kamar mandi, di kandang kuda, bahkan sampai di atas genteng. Iblis sudah membuat keduanya tersesat dari ajaran Tuhan. Hingga perbuatan zina itu diketahui oleh pembantu Tuan Palber, yang tak sengaja melihat guru Abelard dan Heloise masuk ke kandang kuda. Dan ternyata pembantu tersebut adalah pacar dari murid guru Abelard bernama Cosin yang datang untuk menemuinya. Pembantu itu akhirnya memberitahu Cosin kalau gurunya tengah berhubungan intim dengan Heloise di dalam kandang kuda. Dari sanalah awal dari masalah besar yang akan dihadapi oleh guru Abelard. Setelah tahu kalau gurunya telah melakukan perbuatan yang tidak selaras dengan apa yang selama ini diajarkan kepadanya, membuat Cosin mulai tak percaya dengan gurunya. Di suatu hari, saat guru Abelard sedang mengajar di sekolahnya, Cosin mulai menyinggung dengan halus perbuatan gurunya tersebut. Cosin terlihat seperti mencibir saat guru Abelard mengingatkan murid-muridnya untuk menjauhi perbuatan dosa yang dilarang oleh Tuhannya. Kelakuan Cosin itu dianggap sudah keterlaluan oleh teman kelasnya bernama Jordan, salah satu siswa kesayangan guru Abelard. Keduanya hampir saja berkelahi setelah Jordan tak terima kalau gurunya diolok-olok oleh para muridnya. Kejadian itu sempat membuat guru Abelard frustasi. Dia mengalami perang batin yang mulai menyiksa hidupnya. Setelah selesai mengajar murid-muridnya, guru Abelard langsung mendatangi seorang pastor gereja. Dia memohon agar pastor tersebut mau membimbingnya untuk melakukan pengakuan dosa. Saat pastor itu bertanya dosa apa yang dilakukannya, guru Abelard mengaku kalau dia telah tersesat karena telah mencintai seorang wanita. Pastor tersebut kemudian menasihatinya agar guru Abelard meninggalkan wanita tersebut, karena hanya itu jalan satu-satunya agar dia bisa benar-benar bertobat dan tidak mengulangi perbuatan dosanya. How can I fight your God when he is not mine? And in our eyes. Saat sedang berdua dengan Heloise, guru Abelard sempat mengajaknya untuk menyudahi hubungan keduanya.
Dia sudah tak kuat lagi menahan beban setelah dihantui perasaan bersalah karena telah melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agamanya. Namun Heloise kembali menguatkan hati kekasihnya. Dia meyakinkan Guru Abelard kalau keduanya akan tetap bersama sampai maut memisahkannya. Heloise berjanji dia akan selalu setia di samping kekasihnya dalam suka maupun duka. Mendengar ketulusan dari Heloise, hati Guru Abelard kembali luluh. Cintanya yang begitu besar membuatnya menutup hati untuk kembali ke jalan Tuhannya. The asking price was a scandal. But you're in Rouen. I changed my plans. Gosip tentang hubungan Guru Abelard dengan Heloise akhirnya sampai ke telinga pamannya. Meskipun tidak mempercayai gosip tersebut, Tuan Palbert terpaksa memanggil Guru Abelard untuk mengetahui kebenarannya. Karena tak mau hubungan dengan Heloise diketahui oleh pamannya, Guru Abelard pun memutuskan untuk pergi dari kota Paris. Dia beralasan, dengan meninggalkan Heloise maka gosip itu akan hilang dengan sendirinya dan akan mengembalikan nama baik Tuan Palbert dan keponakannya. Sementara Heloise diberitahu oleh Jordan kalau Guru Abelard akan meninggalkan kota Paris. Mengetahui kabar tersebut, Heloise terlihat syok dan terpukul. Dia pun meminta Jordan untuk mengantarnya agar bisa bertemu dengan Guru Abelard. Namun sayangnya gerak-gerik Heloise sudah dimata-matai oleh orang suruhan pamannya. Besok paginya Tuan Palbert akhirnya menangkap basah keponakannya sedang tidur di atas ranjang dengan gurunya. Merasa telah dipermalukan oleh keponakannya, Tuan Palbert terlihat murka. Dia pun menuduh keponakannya lebih memilih menjadi pelacur murahan daripada menjadi istri seorang baron atau istri seorang bangsawan. Tuan Palbert kemudian menarik paksa Heloise agar pulang ke rumahnya. Dia pun mengancam akan mempercepat perjodohan keponakannya. Namun Heloise terus menolak keinginan pamannya. Dia lebih memilih menjadi pelacur daripada harus menikah dengan pemuda yang tidak dicintainya. Karena kesal dengan ulah keponakannya, Tuan Palbert akhirnya mengurung dan mengunci Heloise di dalam kamarnya. Setelah seminggu dikurung di kamarnya, kondisi Heloise akhirnya diketahui tengah berbadan dua. Kehamilannya itu pertama kali diketahui oleh pembantunya. Saat ditanya siapa yang menghamilinya, Heloise pun memberitahu dua pembantunya. Karena takut bayinya dibunuh oleh pamannya, pembantunya tersebut menyarankan agar Heloise mengirim surat ke Guru Abelard agar kekasihnya tersebut membawa kabur Heloise dan bayinya dari kota Paris. Setelah mendapat surat dari Heloise, Guru Abelard pun memutuskan malam itu juga akan membawa kekasihnya keluar dari kota Paris. Dibantu oleh murid-muridnya yang ditugaskan untuk mengalihkan konsentrasi para prajurit yang menjaga rumah Tuan Palbert, Guru Abelard akhirnya berhasil membawa keluar Heloise dari rumah pamannya. Setelah berhasil keluar dari kota Paris, Guru Abelard berencana untuk mengungsikan kekasihnya ke desa Cologne. Dia menugaskan Jordan, murid kesayangannya, untuk menjaga Heloise agar sampai ke tempat tujuan. Dan setahun berlalu, Heloise akhirnya melahirkan bayinya. Bayi itu diberi nama Astrolabe, yang artinya alat penunjuk bintang-bintang. Heloise dan bayinya diurus oleh pembantu Tuan Palbert, yang memutuskan untuk ikut kabur dari rumah majikannya dan memilih ikut bersama Heloise. Sementara Guru Abelard tetap melanjutkan profesinya sebagai guru di sekolah lamanya. Kecintaannya kepada murid-muridnya membuat Guru Abelard sulit untuk meninggalkan kota Paris. Setelah setahun berpisah, Guru Abelard akhirnya memutuskan untuk menjenguk Heloise dan anaknya. Namun kedatangannya kali ini membawa kabar buruk buat kekasihnya. Diketahui kalau pamannya tengah merencanakan untuk mencari dan membawa paksa Heloise kembali ke kota Paris. Tuan Palbert akan secepatnya menikahkan Heloise dengan anak bangsawan. Guru Abelard mengingatkan kekasihnya, kalau sampai pamannya tahu Heloise telah melahirkan anak dari hasil hubungan dengannya, keselamatan bayi mereka akan terancam. Jalan satu-satunya agar bayi tersebut bisa selamat, keduanya harus secepatnya menikah. Hanya dengan cara itu Tuan Palbert tak akan bisa menikahkan Heloise dengan bangsawan dari Yunani. Setelah berdebat panjang, keduanya akhirnya sepakat untuk menitipkan bayi mereka di desa Cologne agar keberadaannya tidak diketahui oleh pamannya. Sedangkan Heloise untuk sementara waktu akan bersembunyi di biara lamanya di desa Rouen, biara yang selama ini telah mengasuh dan membesarkannya. Awalnya Heloise menolak ide dari Guru Abelard karena dia sudah tak mau lagi tinggal di lingkungan biara. Namun demi keselamatan anaknya, Heloise akhirnya terpaksa mengikuti saran dari kekasihnya. Setelah sampai di desa Rouen, Guru Abelard akhirnya menikahi kekasihnya. Sepekan kemudian, dia pun memutuskan untuk kembali ke kota Paris untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang guru. I've arranged for your lodgings. Still less with you. Guru Abelard sama sekali tidak menyadari kalau kedatangannya ke kota Paris sudah ditunggu oleh Tuan Palbert, pamannya Heloise.
Tuan Palber sudah merencanakan niat jahatnya untuk memberikan pelajaran bagi guru Abelard yang selama ini dianggap telah mengambil Heloise darinya. Tuan Palber menugaskan beberapa pengawalnya untuk menyergap guru Abelard di kamarnya. Dan apesnya pada saat itu, guru Abelard sudah sampai di kota Paris. Pengawal Tuan Palber kemudian menyergap guru Abelard yang sedang tidur di ranjangnya. Nasib tragis dialami oleh guru Abelard setelah anak buah Tuan Palber berhasil menyergapnya. Tuan Palber dengan kejam menyuruh anak buahnya untuk mengkebiri atau memotong kemaluan guru Abelard sebagai hukuman karena telah berani menyembunyikan Heloise keponakannya. Dengan dikebiri itu artinya guru Abelard tidak bisa lagi berhubungan intim dengan Heloise dan memberikan keturunan buatnya. My lady, there's a man. Kejadian itu membuat gempar seisi kota Paris. Apalagi tindakan Tuan Palber tersebut di luar sepengetahuan Uskup Agung yang memperkerjakan guru Abelard sebagai tenaga pengajar di sekolahnya. Keadaan tersebut membuat murid kesayangannya bernama Jordan memutuskan untuk berangkat ke desa Rouen. Dia berniat memberitahu Heloise tentang kejadian pilu yang menimpa suaminya. Marie, get me my clothes. Sementara di gereja katedral, Uskup Agung akhirnya menyeret Tuan Palber ke pengadilan gereja karena dianggap telah melakukan kejahatan terhadap guru Abelard. Tuan Palber akhirnya diberi hukuman, yaitu diusir dari kota Paris. Sementara Heloise dan Jordan akhirnya sampai di rumah kontrakan suaminya. Saat Heloise masuk ke kamarnya, kondisi suaminya sangat memilukan. Bahkan guru Abelard meminta Heloise untuk pergi meninggalkannya. Melihat sikap suaminya yang sudah kehilangan semangat untuk hidup, Heloise mencoba menyemangatinya. Dia kemudian meyakinkan suaminya, dalam kondisi apapun, dia akan tetap setia mendampinginya. It's God's just vengeance. And I can never love you. Namun sayangnya kesetiaan yang diperlihatkan oleh Heloise sudah tak bisa lagi merubah keputusan suaminya. Dengan kondisi tidak bisa lagi memberikan nafkah batin buat istrinya, guru Abelard memutuskan akan menghabiskan sisa hidupnya untuk menjadi seorang pendeta. Mendengar keputusan suaminya, Heloise benar-benar sedih dan kecewa. Dia pun bersumpah, jika suaminya memilih jalan untuk menjadi seorang pendeta, maka dia juga akan memilih jalan yang sama, yaitu mengabdikan sisa hidupnya untuk menjadi seorang biarawati. Awalnya murid guru Abelard bernama Jordan sempat menawarkan diri untuk menikahi Heloise dan menjadi ayah buat putranya. Namun dengan berlinang air mata, Heloise meminta maaf kepada Jordan kalau dia tidak bisa menerima tawaran darinya, karena cintanya telah terkubur bersama dengan kenangan suaminya. Di akhir cerita, Heloise memutuskan untuk kembali pulang ke biara lamanya. Di sana dia disumpah menjadi seorang biarawati. Sementara guru Abelard suaminya memilih mengabdikan hidupnya dengan menjadi pendeta di gereja. 10 tahun kemudian, guru Abelard diangkat menjadi uskup agung di gereja. Sementara Heloise istrinya diangkat menjadi kepala biara. Heloise sempat membawa seluruh biarawatinya untuk membuka biara baru di pinggiran kota Paris. Di sana juga Uskup Abelard untuk pertama kalinya mempertemukan anaknya yang sudah beranjak dewasa dengan ibu kandungnya. Melihat anaknya sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, Sister Heloise langsung memeluk anaknya. Kebahagiaannya terasa lengkap setelah bisa bertemu dengan dua orang laki-laki yang sangat berarti dalam hidupnya. Sister Heloise selalu memanjatkan doanya agar kelak setelah meninggal, Tuhan bisa menyatukan dia bersama suami dan anaknya di surga. Cerita pun akhirnya selesai.